Sementara terkait dengan penangkapan sejumlah aktivis karena diduga polisi melakukan provokasi dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam kritik. Benarkah demikian? Kami kembali ulas hal ini bersama anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil. Lalu ada anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Wayan Sudirta dan Ketua Pelaksana Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Beni Mamoto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya sebelumnya pada sesi sebelumnya saya berbincang dengan salah satu anggota kami, deklarator kami, Mbak Husnul Maria. Saya ingin kemudian menyampaikan apa yang dia sampaikan terkait dengan penangkapan dan kemudian penetapan tersangka dari 8 sampai saat ini dari anggota kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Beni Mamoto, Anda orang profesional yang kemudian sekarang sudah purnawirawan lalu menjadi anggota Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Pak Beni, bahwa penetapan tersangka ini merupakan upaya untuk membungkam dari demokrasi, unjuk rasa. Benarkah demikian? Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya. Pertama-tama tentunya saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena apa? Apa yang terjadi demo-demo tersebut karena melanggar protokol kesehatan, maka akan mengancam masyarakat kita. Jadi mereka yang demo diajak, gerakkan untuk bersama-sama turun ke jalan, jelas melanggar protokol kesehatan. Ini sangat rawan kalau angka COVID terus meningkat, penularannya semakin menjadi-jadi, ini akan mengancam semua dan akan ada dampak ikutannya. Itu dulu. Oke. Yang kedua, polisi tentunya dalam bertindak itu mendasari pada aturan hukum yang ada. Apakah bukti itu bisa didapat melalui misalkan adanya masyarakat yang melapor, ini sering terjadi. Kemudian polisi juga belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya, bagaimana yang terjadi saat Pilpres, dengan kampanye pilkada dan sebagainya. Akhirnya polisi punya pola kerja dalam menangani seperti ini. Seperti yang lalu, akhirnya tertangkap. Setelah dites urinnya, banyak yang mengonsumsi narkoba. Yang mana ini Pak Beni? Ya, waktu di depan KPU dulu. Oh, di Bawaslu? Bawaslu, waktu lalu, itu ya, datanya ada. Betul. Nah, orang yang sudah mengonsumsi narkoba itu akan brutal dan tidak ada rasa takut. Oke. Merusak, fasilitas umum dan sebagainya. Nah, ini ketika memang sudah dirancang demikian, itu dampaknya sangat serius. Nah, polisi dalam rangka mengusut menyidik kasus ini tentunya menelusuri. Ketika ada yang tertangkap, kemudian ditanya siapa yang nyuruh, kemudian dibuka handphonenya, ketemu ternyata ada WA, instruksi dan sebagainya, itu akan dikembangkan. Jadi sekali lagi, pola-pola seperti ini polisi sudah paham betul karena belajar dari pengalaman yang lalu. Nah, tinggal dalam proses penyidikan diperlukan dukungan alat bukti yang cukup untuk kemudian memproses lebih lanjut ke pengadilan. Jadi mata rantai dari mereka yang ditangkap di lapangan itu akan naik. Seandainya itu memang di bawah satu komando atau kendali. Itu dengan mudah penyidikannya. Ditanya, dia akan nyebut atasannya lagi, termasuk ketika kita buka rekeningnya, dari mana ada transferan untuk kegiatan itu dan sebagainya. Saya harus buka begini Pak Beni. Kita ingat juga pada waktu aksi 212, 2 Desember 2017, di mana sebelum aksi 212 itu ada penangkapan sejumlah aktivis yang dikatakan makar. Tapi kemudian sempat ditangkap, dijadikan tersangka, namun proses hukumnya tidak tuntas. Saya harus katakan, jangan-jangan ini hanya untuk kepentingan politik. Bagaimana kemudian dengan kesan seperti itu? Penafsiran akan muncul dalam satu proses, itu hal yang wajar. Tentunya dalam kaitan ini ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan.
Jadi contohnya misalkan dari faktor usia, dari faktor kesehatan, itu semua dipertimbangkan. Sebagai contoh beberapa kan juga akhirnya tidak ditahan dan sebagainya. Jadi banyak faktor untuk sampai ke sana begitu. Meskipun kemudian kalau seandainya proses hukum tidak dilakukan secara transparan dan tuntas, saya garis bawahi transparan dan tuntas terkait dengan aspek politik, terkait dengan apa yang kemudian terkait dengan peristiwa politik, saya harus menyampaikan itu, maka mungkin akan ada kesan bahwa oh kalau ini memang hanya temporary, hanya temporer untuk kemudian membungkam mereka-mereka yang kemudian berseberangan. Tapi proses hukumnya tidak dituntaskan. Kalau menurut saya begini, jalur hukum ada pra peradilan. Gugat saja ketika dirasa bahwa penangkapan itu salah, penahanan itu salah. Ada mekanismenya. Sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ketika ditolak, gugatlah ke MK, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau itu dilalui jalur hukum yang ada, karena kita negara hukum, tidak dengan turun ke masyarakat, mengerahkan masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, kasihan masyarakatnya. Oke. Sudah bergabung juga politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 3 ya, Bung Nasir Jamil. Bung Nasir? Komisi 2, mohon maaf. Bung Nasir? Ya, saya. Ya, jelas. Dengan Aiman, Kompas TV, Bung Nasir. Bung Nasir, bahwa ada narasi penangkapan, kemudian juga penetapan tersangka dari sejumlah anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia terkait dengan Undang-Undang ITE adalah pembungkaman demokrasi. Anda salah satu yang menyampaikan itu, benar demikian? Ya, pertama, Pak Beni apa kabar? Pertama saya tidak mengenal aktivis-aktivis yang secara pribadi ya, saya tidak mengenal mereka. Saya mengetahui mereka dari pemberitaan-pemberitaan dan juga penangkapan mereka. Dan tentu saja spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah publik, ya tentu mereka bisa mengatakan seperti itu, bahwa jangan-jangan penangkapan dan penahanan aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu bahagian dari upaya untuk membungkam sikap kritis atau orang-orang kritis terhadap ini kita konfirmasi dulu. Anda tidak mengatakan itu, tapi bisa saja mereka mengatakan itu. Itu dua hal yang berbeda. Iya, saya di media saya mengatakan bisa saja publik kemudian menilai, berspekulasi. Dan tentu saja selama ini kan memang, makanya kan kita nggak tahu apakah penangkapan dan penahanan itu karena mereka hari ini di kami, atau karena pribadinya yang kemudian menulis atau menyampaikan sesuatu di media sosial. Nah, karena itu kan tentu publik tidak bisa kita batasi kalau mereka berspekulasi bahwa ini jangan-jangan adalah upaya untuk membungkam sikap kritis sebahagian orang yang selama ini kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa Anda mengatakan itu? Kan kalau polisi menetapkan tersangka berarti minimal ada 2 alat bukti yang nanti bisa diuji apakah itu pra peradilan atau kan nanti memang betul-betul di pengadilan. Iya, dan ini memang konsekuensi dari hukum kita yang legalistik, positivisme. Tentu polisi bekerja atas dasar legalitas. Ya, ada alat bukti yang mereka nanti akan buktikan bahwa mereka benar, misalnya menangkap atau menahan yang mereka tangkap dan mereka tahan itu. Tapi juga kita harus ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis. Makanya berulang kali saya sering menyampaikan jangan sampai kemudian hukum itu membungkam demokrasi, dan sebaliknya juga jangan kemudian demokrasi kita kebablasan sehingga kemudian mengabaikan aspek-aspek hukum. Nah, karena itu memang dalam situasi seperti ini aparat kepolisian harus bisa menimbang-nimbang dan tentu saja tadi seperti kata Pak Beni, warga negara punya hak untuk kemudian menguji apakah langkah kepolisian itu bisa dibenarkan atau sesuai dengan hukum atau tidak begitu. Saya menangkap, koreksi kalau saya salah Bung Nasir, ada kegelisahan di diri Anda terkait dengan penangkapan ini. Sebenarnya seorang aktivis itu kalau nggak ditangkap bukan aktivis juga. Itu sebagian aktivis mengatakan demikian. Jadi oleh karena itu memang karena itu memang hati-hati karena polisi itu alat negara.
dia bukan Anda alat belum menjawab penguasa. pertanyaan saya. Ada kegelisahan dari jiwa Anda kalau memang aktivis ini ditangkap karena mereka kebetulan berseberangan dengan pemerintah? Ya tentu saja sebagai orang yang belajar tentang demokrasi, ya tentu saya prihatin ya dan gelisah terkait dengan upaya-upaya ya yang dilakukan di negeri ini yang terkesan bahwa ingin membungkam, ya itu kesan yang persepsi yang ditangkap oleh publik dan ditangkap oleh saya. Tapi tentu saja polisi seperti yang saya katakan tadi punya argumentasi, punya Baik. alasan hukum untuk melakukan itu. Tapi ini saya katakan bagaimana kemudian demokrasi dan hukum itu harus seiring dan tidak boleh saling membunuh satu sama lainnya. Oke, saya ke Bung Wayan Sudirta. Bung Wayan, Iya, Mas. Anda juga politisi juga, Anda juga orang hukum juga. Saya ingin bertanya, benarkah kemudian publik wajar gelisah ketika ada sosok yang oposisi lalu kemudian ditangkap terkait dengan proses hukum? Ya tergantung publik yang mana. Ketika kami dulu bekerja dan aktif di LBH, karena memang kewajiban kita di bidang itu, setiap ada penangkapan, kita udah siap-siap akan kedatangan tamu. Bukan gelisah, tapi siap-siap. Gelisah kalau kita merasa ada sesuatu yang nggak beres. Ah. Oleh karena itu, terlepas mereka punya hak untuk gelisah dan tidak gelisah, kita lebih baik mendudukkan masalah ini secara konstitusi, secara hukum, lebih khusus lagi berdasarkan KUHP, dan lebih lagi kalau kita bicara kewenangan kepolisian. Pertama-tama, memang hak asasi diatur dalam pasal 28. Tapi hak asasi ini dibatasi oleh 28J ayat 2. Dibatasi oleh undang-undang. Dan undang-undang ini juga sangat memperhatikan pertimbangan moral, agama, keamanan, ketertiban umum. Kalau ini dilanggar, maka kita telah memberi ruang buat polisi menggunakan pasal 17 KUHP yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ya. Tapi harus ada bukti permulaan yang cukup. MK menafsirkan bukti permulaan yang cukup ini minimal harus ada 2. Pertanyaannya, ada nggak 2 alat bukti? Sebab Ya. polisi tidak boleh menggunakan pasal 17 ini untuk mengincar siapa saja yang akan jadi target. Karena pasal 17 KUHP ini ramu-ramu. Ya. Karena KUHP ini karya agung. Oke. Jadi kita tidak boleh berdebat lagi. KUHP Iya. ini kita akui atau enggak? Harus diakui. Kita tidak boleh berdebat di sisi legal formal Ada bahwa memang alat ada bukti 2 yang alat dua bukti, itu. Bung Wayan, Kalau yang tidak ada kemudian alat bukti, ya bisa digunakan oleh polisi kegelisahan untuk ini kemudian boleh memproses disalurkan, hukum. Mas Raiman. Ya, pertanyaannya Pertama, tapi ajukan buat peradilan. tidak sesederhana itu. Ketika bicara legal formal, iya mungkin saja ada 2 alat bukti yang kemudian bisa dilanjutkan. Pertanyaannya, mayoritas dari kasus-kasus serupa, tadi saya ambil contoh misalnya di aksi 212 pada tahun 2017 lalu, ada sejumlah aktivis yang kemudian ditangkap karena makar. Hampir semuanya, bahkan saya katakan semuanya pada saat itu, proses hukumnya tidak tuntas dilakukan. Bagaimana kemudian publik bisa melihat bahwa ini betul-betul dilakukan secara hukum atau jangan-jangan hanya untuk membungkam suara-suara mereka. Nanti saya akan tanyakan pada Bung Wayan, juga termasuk kepada Bung Nasir. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Benny Mamoto. Selepas jeda, saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.